Halo pemirsa, Peggy kuli bangunan sudah dibebaskan saat pra-peradilan digelar. Kemudian Bapak Hakim juga sudah mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyelidikan terhadap Peggy. Akan tetapi ada beberapa pakar hukum yang mengatakan, yang saya lihat di tayangan ya, ada kemungkinan Peggy masih bisa terjerat hukum kembali. Makanya di sini saya penasaran bagaimanakah nasib Peggy ke depannya setelah dia berhasil bebas dari jerat hukum ini. Ada nasihat-nasihat apakah buat Peggy juga agar lebih hati-hati lagi? Kita lihat di sini prediksinya nasib Peggy ke depannya. Nah, tentunya pihak-pihak yang terkait tidak rela ya, rivalnya Peggy saat pra-peradilan tidak rela ketika Peggy ini dibebaskan. Makanya Pak Rasman juga berkoar-koar di media yang begini yang begitu dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada upaya-upaya mencari-cari kelemahan Peggy kah? Mari kita lihat di sini ya. Bagaimanakah nasib Peggy ke depannya? Ada self-worth, harga diri, kedudukan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Pak Hakim Eman menyatakan Peggy dinyatakan bebas, tentunya di sini ada harga diri yang seakan-akan apa ya, yang terjatuhkan karena sudah berupaya sekuat tenaga untuk menggiring Peggy kuli bangunan sebagai otak pelaku dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Hakim menyatakan bahwa Peggy dibebaskan juga SP3 yang artinya tidak dilanjut untuk penyelidikan. Ini sebagai tamparan keras buat pihak-pihak instansi kala itu. Nah, apalagi ada kemungkinan Peggy juga akan menuntut ganti rugi terkait penangkapan dia beberapa hari di penjara, nggak bisa kerja, nggak bisa gini-gini. Nah, hal ini juga akan menjadi pihak instansi yang terkait terpojokkan di sini. Mengganti uang kan harus uangnya siapa? Uangnya negara loh ya. Maukah negara ini mengganti dari kinerja yang kurang teliti itu? Nah, tentunya pihak-pihak yang sudah nyemplung dalam penyelidikan ini pasti juga ada sanksinya nanti. Ada harga diri yang terjatuhkan di sini. Makanya untuk Peggy ya hati-hati loh ya, karena orang-orang ini tentunya nggak rela kalau kondisinya terpojok seperti saat ini. Nasib Peggy, Destiny, nasib baikkah atau nasib burukkah? Recovery kuncinya. Kunci. Jadi kunci ini bisa dipakai untuk menyelamatkan diri, juga bisa dipakai untuk menjatuhkan diri karena kuncinya adalah pembuka pintu dan penutup pintu. Jadi Peggy ini harus tetap hati-hati di sini, jangan lengah ya. Jangan lengah. Bahagia boleh, nge-live boleh, dan lain sebagainya, tapi waspadai di sini karena ada orang-orang yang nggak rela terkait dari pembebasan dirimu. Nggak rela banget orangnya ini. Kemudian ada dissipating, jangan buang-buang waktumu ya. Jangan buang-buang waktumu. Bahagia boleh, senang-senang boleh, apalagi saat sudah bebas di alam terbuka pasti ada kebahagiaan yang luar biasa. Tapi di sini jangan sia-siakan waktumu terkait dari masalah yang sudah pernah menjeratmu. Bukan menjerat ya, masalah yang sudah pernah menimpahmu kayak gitu. Karena masalah itu diada-adakan, menurut saya seperti itu. Tapi dari pihak-pihak yang terkait ini nggak rela, tetap nggak rela. Makanya Peggy harus hati-hati loh ya di sini. Jangan sembrono di sini dalam beraktivitas, dalam melakukan sesuatu.
Apalagi saat terjadi di mana Peggy mendapatkan sepeda motor dari penggemarnya. Kabarnya ada sosok dari anggota geng motor yang juga nimbrung di rumah Peggy. Untung ada seseorang yang mengetahuinya. Khawatirnya sesuatu yang gak ada diada-adain, misalnya karena foto bareng kah, karena ini kah, karena ini kah, dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat dari penyelidikan awal kan diada-adain bukti-buktinya yang menjerat Peggy kuli bangunan ini, ya. Jadi harus hati-hati. Perseverance, ketekunan. Nah, hati-hatilah dengan tekun di sini. Jangan sembrono kayak gitu ya. Berhati-hati dengan tekun setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya. Kemudian, apalagi terkait dari gosip-gosip yang sedang berkembang di sini. Nah, gosip-gosipnya ini, berita-berita yang berkembang ini, bisa dikatakan 85% masyarakat mendukung Peggy kuli bangunan. Yang sisanya tentunya perlu ditanda tanyai. Khawatir saya ada mengadu domba kah, ada memberitakan sesuatu yang begini yang begitukah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bisa menjatuhkan Peggy Setiawan. Makanya harus hati-hati terkait kesenangan-kesenangan yang dialami saat ini ya. Jangan lengah pokoknya. Selanjutnya masih Peggy kuli bangunan. Discovery, penemuan-penemuan. Nah, dari orang-orang yang terpojokkan di sini berusaha mencari penemuan-penemuan loh ya. Jadi Peggy jangan lengah di sini, jangan lengah. Selanjutnya, kepahitan, kenangan pahit. Nah, ini ada kaitannya dengan masa lalu Peggy yang dioyak-oyak kembali, apalagi kan ada berita bahwa apanya Peggy dimasukkan ke geng motor dan apanya lah, entah Facebooknya entah apanya yang saya dengar-dengar di TikTok itu. Dan ini juga ada kenangan pahit, kenangan manis di masa lalu yang masih dikoyak-koyak oleh pihak-pihak yang terpojokkan ini tadi ya. Balance yang artinya ada keinginan untuk memulihkan nama baiknya ini, yang ada kedudukannya ini, yang para pejabat yang duduk di sini yang sudah terkait dari proses pra peradilan itu. Nah, jadi teman-teman, dalam kartu-kartu ini ada nasihat-nasihat untuk Peggy. Hati-hati, kamu jangan terlalu berlebihan kebahagiaanmu saat ini, kemudian sampai lengah, jangan seperti itu ya. Karena dari pihak-pihak yang merasa kecewa ini masih berusaha mengoyak-ngoyak menemukan dari sisi kelemahanmu di masa lalu. Berusaha mengoyak-ngoyak dari masa lalumu di sini. Demi apa? Demi membalanskan atau menyetarakan dari pemberitaan dari mukanya yang udah jatuh ini dari instansi oknum-oknum yang mukanya udah jatuh ini, yang terjatuhkan ini, agar bisa ada kelegaan lagi. Jadi Peggy, bagaimanapun masih terancam untuk posisimu saat ini. Lebih baik saat ini bahagia boleh, tapi kamu juga harus fokus untuk menata masa depanmu. Ya, menata masa depanmu agar ada penghidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena di sini ketika kamu terlalu bahagia, biasanya orang kan kalau bahagia menjadi lengah ya teman-teman, kurang hati-hati. Khawatirnya ada sesuatu yang terjadi yang diada-adain oleh oknum-oknum yang kecewa hatinya itu tadi. Ya. Jadi nasihat baik dan tidak baik ke depannya ini ada recovery, tergantung dari Peggy sendiri. Lengahkah, hati-hatikah, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini pihak-pihak terkait masih mencari.
Jadi teman-teman tetap kita kawal Peggy Setiawan, sehingga kalau ada sesuatu yang aneh cepat diketahui. Misalnya FB-nya yang dimasukkan di King Motor dan lain sebagainya, sehingga netizen bisa lebih mengetahui dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari diri saya sih meyakini Peggy ini tidak sebagai pelaku. Jauh-jauh hari saya sudah meyakini. Selanjutnya saya pakai kartu ini. Kalau dari kartu ini kan kuncinya di Peggy, dia selamat atau tidak. Dari kehati-hatian, jangan buang-buang waktu, tetap tekun menjaga diri. Kemudian khawatirnya nanti ada gosip-gosip yang menyudutkanmu, yang mencari-cari kesalahanmu, kamu dipancing-pancing dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi petaka untukmu. Makanya di sini hati-hatilah dalam bermedia sosial, dalam bergembira ria dan lain sebagainya ya. Nasib Peggy Setiawan ke depan. Nah, dari kartu ini juga ada 5 pedang. Masih belum aman memang. Lingkunganmu masih belum aman di sini. Hati-hati dalam bergaul dengan siapapun. Hati-hati dalam berucap. Ya, karena di sini ada circle dari kelompok yang di sekitar Peggy Kulibangunan ini, yang sakit hati ini berusaha untuk menusuknya dari belakang. Nah ini loh ya, harus hati-hati di sini. The Dreamer, angka 0 mengawali sebuah langkah, yang artinya seperti di kartu kunci ini tadi, baik buruk nasibmu ke depannya tergantung dari dirimu sendiri. Demikian juga The Dreamer, kamu memiliki mimpi. Mimpi itu harus diusahakan untuk digapai. Tapi kalau kamu memiliki mimpi, tapi kamu ceroboh, berdiam diri, tidak mengusahakan, yang ada mimpimu tidak bisa tergapai kayak gitu. Jadi baik buruk hidupmu ke depannya tergantung dari apa yang kamu lakukan. Ini ya, satu kartu lagi untuk nasib Peggy Setiawan ke depannya. Ada simbol tongkat 1, memulai sesuatu yang baru. Ini hal baik tapi masih di angka 1 ya. Masih di angka 1 itu masih memulai sebuah usaha yang baru, usaha yang positif, tapi masih di angka 1, masih riskan di sini, masih belum kuat di sini. Jadi untuk Peggy Setiawan tetap harus hati-hati, sekalipun sudah dinyatakan bebas, sudah dinyatakan SP3, tidak diselidiki lagi, tidak dilanjutkan penyidikannya, tapi tetap harus hati-hati loh ya. Apalagi dari pakar-pakar hukum yang ternama menyatakan bahwa Peggy Setiawan masih bisa dijerat hukum.